kita sekarang mau mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang ada di ruang-ruang yang sudah diatur dalam pasal 1 ya Undang-Undang 26 tahun 2009, ruang laut, ruang darat, ruang udara, ruang dalam tanah, itu kegiatan-kegiatan itu yang mesti kita sekarang evaluasi secara bersama-sama ini. Jadi Pansus hadir, pihak OPD terkait kabupaten kota juga hadir, kemudian pelaku-pelaku kegiatan usaha yang memanfaatkan ruang pun itu harus hadir. Bersama-sama kita harus betul-betul ikuti regulasi. Sudah diatur dia pemanfaatan ruang itu. Harus ada sekarang izin-izinnya, izin-izin apa saja itu, siapa yang mengeluarkan izin, pelaku usaha yang juga melakukan kegiatan itu kalau belum ada izinnya seperti apa tindakannya dia, jangan melakukan kegiatan supaya nanti tidak dievaluasi kan gitu. Ini kan kerjaan gotong royong kita bersama untuk menjaga ruang-ruang yang ada di Provinsi Bali. Belum terlambat. Walaupun sekarang kita sudah melihat bahwa masif dia, terstruktur dia, terorganisir dia, penyalahgunakan ruang-ruang yang ada. Kan ini kita udah lihat banyak, di seluruh kabupaten kota ada. Maka itu ya, dengan dibentuknya Pansus ini, kita sekarang mengajak kepada semua pihak, baik itu pelaku usaha yang akan memanfaatkan ruang, baik itu kepada pihak-pihak kepala daerah, kabupaten kota yang ada dan dinas perizinannya, bersama-sama kita, baik itu urusan tata ruangnya, urusan izinnya, urusan asetnya itu bersama BPN juga ini, ayo kita evaluasi bersama. Ayo kita lihat regulasinya, aturannya. Kan udah jelas ada undang-undangnya, ada PP-nya, ada perpresnya, ada perda-perdanya, ada peraturan gubernur yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali di bawah Pak Gubernur, Bapak Wendkoster. Itu sudah ada semua. Ayo kita ikuti itu, sederhana aja. Karena kita sedang menata sekarang seluruh kegiatan pariwisata ini untuk kepentingan Bali, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan pemerintah. Apalagi kita ingin menata supaya visi Nangun Sarketilo ke Bali, terus haluan Bali 100 tahun ke depan itu, kemudian ada Tri Tekaran, banyak sekali regulasi-regulasi yang sifatnya hulu ini, itu sebagai pedoman kita, sebagai pegangan, sebagai patokan kita. Terus masuk kepada regulasi-regulasi yang ada, perdanya, undang-undangnya. Apalagi sekarang sedang ada ranperda oleh dari pihak eksekutif itu untuk mengatur tata ruang, untuk mengatur sepadan pantai, sepadan jurang, sepadan danau, untuk mengatur lahan sawah yang harus dilindungi, untuk mengatur lahan pertanian pangan berkelanjutan supaya tetap fungsinya sesuai dengan aturan yang sudah mengatur. Jangan sampai berubah fungsi, jadi ketahanan pangan dan kedaulatan pangan kita akan berkurang kalau semua kepentingan pembangunan. Kita evaluasi dia, tamu-tamu yang berbisnis yang akan memanfaatkan ruang. Harus kita kasih dia informasi untuk kepentingan baik, sama-sama menjaga Bali dan sama-sama berikan kontribusi untuk kepentingan masyarakat dan kemudian untuk kepentingan pemerintah Provinsi Bali melalui kontribusi secara sukarela maupun yang diatur dalam regulasi, sehingga kita bisa mendapatkan ya PAD, penambahan PAD, mendapatkan kontribusi yang dibantu oleh mereka pelaku-pelaku usaha, bukan pemerintah aja. Kewajiban bersama ini kita. Bagaimana kita Bali yang seperti ini kalau kita tabrak, tidak ikuti aturan kan nanti rusak ruang-ruang kita. Padahal udah jelas diatur. Maka itu kita evaluasi dia. Oleh karenanya ke depan setelah Pansus ini selesai dia bekerja, kita berikan rekomendasi dia. Kalau tidak optimal OPD-OPD terkait mengurus izin atau ada penyalahgunaan izin dan sebagainya, penyalahgunaan ruang, kita evaluasi. Apa kita akan bentuk forum atau badan yang langsung di bawah Pak Gubernur ya untuk menjaga ruang-ruang yang ada. Apakah akan dibentuk divisi tata ruang, apakah ke depan akan dibentuk divisi perizinan, divisi aset dan sebagainya. Ada langsung pengawasan dari penegak hukum. Karena di undang-undang sudah diatur bahwa penegak hukum itu wajib dia mengevaluasi ya terkait ruang-ruang yang ada. Orang yang mengeluarkan kegiatan, melakukan kegiatan di ruang-ruang yang tidak benar, ada sanksinya itu. Jadi pelaku usaha ada sanksinya. Yang memberikan izin, kalau memberikan izin di tempat-tempat yang salah ada sanksinya.
Jadi kita disuruh berbuat untuk kepentingan, ayo kita menjaga ruang-ruang yang ada di Bali.